Oke, langsung aja. Hari ini kita mau coba bedah neraca keuangan dari PT Multipolar Technology atau MLPT untuk tahun 2025. Kita mau lihat ada cerita apa sih di balik angka-angka pertumbuhan mereka? Nah, ini dia angka utamanya. Di akhir 2025, total aset MLPT itu mencapai 3,7 triliun rupiah. Wow kan? Angka yang fantastis. Tapi, apa sih sebetulnya cerita di baliknya? Coba deh lihat grafiknya. Kelihatan banget kan lonjakannya? Total asetnya itu tumbuh lebih dari 438 miliar rupiah. Dan ini cuma dalam waktu 1 tahun loh, pertumbuhan yang signifikan banget. Nah, pertanyaan pentingnya sekarang, dari mana datangnya semua pertumbuhan ini? Dan yang lebih krusial, apakah ini pertanda bagus atau justru sebaliknya buat kesehatan perusahaan? Yuk kita investigasi bareng-bareng. Oke, investigasi kita mulai dari sini. Kita bakal pecah aset perusahaan ini jadi 2 kategori utama. Ada yang namanya aset lancar dan ada juga aset tidak lancar. Dan, wow, lihat deh komposisinya di tahun 2025. 3/4 alias 75% itu isinya aset lancar. Aset lancar itu apa sih? Gampangnya, ini adalah aset yang diperkirakan bakal jadi uang tunai dalam waktu kurang dari setahun. Nah, kalau kita gali lebih dalam lagi, jadi makin jelas nih. Ternyata, aset lancar inilah yang jadi mesin utama di balik meroketnya total aset perusahaan secara keseluruhan. Oke, kita udah tahu mesinnya apa? Sekarang, mari kita coba buka kap mesinnya dan lihat komponen spesifik mana sih di dalam aset lancar ini yang kontribusinya paling gede. Dan ini dia jawabannya. Ternyata ada lonjakan yang masif banget di bagian persediaan. Tumbuhnya itu lebih dari 287 miliar rupiah sendiri. Ini gede banget. Jadi bisa kita bilang, cerita pertumbuhan MLPT di 2025 ini, ya intinya adalah cerita soal persediaan barang. Ini nunjukin kalau perusahaan secara agresif nambah stok barangnya. Pertanyaannya, apakah mereka lagi bertaruh kalau permintaan pasar di masa depan bakal meledak? Tapi, tunggu dulu. Ceritanya belum lengkap kalau kita cuma lihat satu sisi. Gimana dengan aset jangka panjangnya? Dan yang paling bikin penasaran, duit buat beli semua persediaan barang ini datangnya dari mana coba? Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Di saat aset jangka pendeknya terbang tinggi, aset jangka panjangnya atau aset tidak lancar malah kelihatan ada sedikit penurunan. Kok bisa ya? Penyebab utamanya ternyata adalah penurunan nilai dari aset tetap. Ini tuh kayak properti, pabrik, sama peralatan. Hal ini wajar sih terjadi, biasanya karena ada penyusutan atau depresiasi seiring berjalannya waktu. Pertanyaan ini membawa kita ke sisi lain dari neraca keuangan, yaitu bagian liabilitas, atau gampangnya kewajiban dan utang. Sebagian besar jawabannya ada di sini nih. Utang MLPT ke para pemasoknya itu melonjak signifikan. Artinya apa? Artinya mereka pakai kredit dari supplier buat mendanai pembelian persediaan barang yang masif tadi. Oke, kita udah bongkar semuanya. Terus kalau Anda seorang calon investor, apa artinya semua temuan ini? Apa yang harus Anda perhatikan? Yuk kita coba rangkum. Jadi, dari tadi kita lihat kan, neraca keuangan itu bukan cuma sekedar deretan angka yang bikin pusing. Bukan, ini tuh lebih kayak sebuah cerita yang merekam setiap pilihan strategis yang diambil oleh perusahaan. Strategi yang mereka ambil ini, jujur aja, kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, ada peluang gede banget. Kalau penjualan nanti meledak, mereka udah siap. Tapi di sisi lain, risikonya juga ada. Gimana kalau barangnya malah nggak laku? Bisa-bisa arus kas jadi tertekan, dan barang cuma numpuk di gudang. Jadi, poin kuncinya di sini adalah, ini bukan soal baik atau buruk, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah langkah strategis yang bisa dibilang cukup berani. Nah, tugas orang investor adalah paham betul apa sih pertaruhan yang ada di balik semua strategi ini. Pada akhirnya pembahasan kita kali ini tujuannya bukan cuma ngasih jawaban, tapi lebih buat ngebekali Anda untuk bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam. Jadi Anda sekarang nggak cuma punya jawaban, tapi juga punya kerangka berpikir untuk menilai sendiri apa aja peluang dan risiko yang ada di balik angka-angka ini.